Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa innal jannata iddat liman ittaqah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita ingin memahami bagaimana sebenarnya perang dalam syariat Islam. Maka dalam fikih jinayah edisi 35 sekarang kita akan mencoba mengkaji, membahas, menelaah hukum perang dan apa fungsi perang di dalam Islam itu. Nah, ini kita lihat Surat Al-Baqarah ayat 190 sampai 193. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhriju min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatli wa la tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin fa inin tahaw fa innallaha ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah fa inin tahaw fala udwana illa 'alal zalimin. Surat Al-Baqarah ayat 190 sampai 193. Kita lihat dulu tinjauan historis. Rasulullah SAW setibanya di Madinah itu kan langsung mengadakan perdamaian dengan berbagai pihak. Karena kita tahu di Madinah itu kan terdiri dari berbagai suku, berbagai bangsa. Dan masyarakat Madinah itu didatangi dari berbagai tempat. Ada orang Romawi, ada orang Parsi, dan di dalam Madinah itu sendiri atau di Yasrib itu sendiri terdiri berbagai kabilah dan suku bangsa. Makanya setibanya di Madinah, Rasul mengadakan perdamaian dengan masyarakat, terutama yang berkuasa secara politis di Yasrib itu kaum Yahudi. Nah, pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, sudah selama 6 tahun Rasul berada di Madinah, mengadakan perjanjian dengan kaum Quraisy yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Dulu pernah saya soroti ya, itu ada kaitan dengan Rasulullah SAW mau berumroh tapi dihadang oleh orang-orang Quraisy sehingga membatalkan umrohnya lalu mengadakan perjanjian Hudaybiyah. Namun ternyata perjanjian itu banyak dilanggar oleh orang-orang Quraisy. Dan ternyata orang Quraisy itu mengadakan kesepakatan dengan orang-orang Yahudi. Padahal mereka sudah berjanji tidak akan saling bantu, tidak akan memusuhi, gencatan senjata dan sebagainya. Tapi mereka justru ada kerjasama untuk melanggar perjanjian tersebut. Maka turunlah surat 22 ayat 39 sampai 40 surat Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
udina lilladina yuqataluna bi annahum dulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir alladina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbuna Allah illa ayyaqulu rabbuna Allah walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa baya'un wa salawatun wa masajidu yudkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu wa may yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Udina telah diizinkan lilladina yuqatilun bagi orang-orang yang lilladina yuqatalun bagi orang-orang yang diperangi bi annahum dulimu karena sesungguhnya mereka itu telah didolimi, telah dianiaya. Wa innallaha dan sesungguhnya ala nasrihim untuk memberikan pertolongan kepada mereka laqadir memiliki kemampuan. Jadi jelas di sini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bagaimana Dia memberi izin kepada orang yang didolimi untuk berperang, untuk melawan. Dan memang tahun ke-6 Hijriah itu mengalami beberapa kali kan perang. Perang pertama itu kan paling besar perang Badar tahun kedua Hijriah. Terus perang Uhud. Terus perang Khandaq. Jadi 2, ketiga dan kelima itu perang besar dan ternyata pada bulan Dzulqa'dah adakan perjanjian tidak akan berperang, tidak akan menyerang baik Yahudi maupun Nasrani, tapi mereka justru yang paling pertama melanggar perjanjian tersebut. Maka di sini tandaskan udina lilladina yuqataluna bi annahum dulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa untuk menolong orang yang teraniaya tersebut. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar. Illa ayyaqulu rabbuna Allah, kecuali mereka hanya mengatakan Tuhanku hanyalah Allah, hanya menyatakan diri sebagai orang yang bertauhid, hanya menyatakan diri orang yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada yang lain, tidak menyembah berhala. Hanya dengan mengatakan seperti itu. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatun wa masajidu yudkaru fi hasmullahi katsira wa la yansurannallahu may yansurhu innallaha laqawiyyun aziz. Dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara mereka. Seperti biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi
juga masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala Qawiyun Aziz, untuk menolong itu memiliki kekuasaan yang perkasa. Nah, ini sababun nuzul pertama berkaitan dengan kenapa kaum muslimin itu berperang melawan mereka. Sebenarnya kaum muslimin itu tidak senang berperang, tapi karena kaum musyrikin dan kaum Nasrani, Yahudi melanggar aturan, melanggar perjanjian sehingga memerangi kaum muslimin, maka kaum muslimin melawan. Di kenyataannya kaum musyrikin bukan hanya berani memerangi kaum muslimin seperti Badar, Uhud, Khandaq, bahkan berani menghalangi Rasul dan sahabat untuk umroh pada tahun ke-6 Hijriah. Itu pada tahun 638 Masehi. Pada saat itu kan sekitar 1400 ya. 1400 jamaah. Itu sudah sampai di Hudaybiyah untuk berumroh. Namun karena kaum musyrikin menghalangi, maka diadakan perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Kaum muslimin saat itu merasa berat untuk berperang. Akhirnya Quran surat Al-Baqarah 190-193 ini turun sebagai perintah agar kaum muslimin bergerak memerangi orang-orang yang mengganggu perdamaian. Jadi, sebetulnya turunnya karena pihak musyrikin Quraisy menyalahi perjanjian. Sekarang kita lihat tafsir kalimat demi kalimat. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Wa dan qatilu ini bentuk perintah yang mengisyaratkan wajibnya perang terhadap orang yang memerangi demi membela agama Allah. Di pangkal ayat ini dengan tegas memerintah mukmin untuk berperang dengan orang kafir yang tidak mau berdamai atau melanggar perdamaian. Syarat perang yang diperintahkan di sini adalah fisabilillah, membela agama Allah. Jadi bukan kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kekuasaan, bukan kepentingan politik, tapi kepentingan agama Allah. Makanya muslim itu tidak ada perang selain di jalan Allah. Kemudian di sini katakan yuqatilunakum, yang diperangi itu, yaitu alladzina yuqatilunakum. Mengandung arti ini karena fi'il mudhari ya, yuqatilun. Jadi kalau waqatilu itu fi'il amr fisabilillah, sedangkan yuqatilunakum ini fi'il mudhari. Yang fi'il mudhari itu mengandung arti bisa akan, bisa sedang, atau bisa waktunya tidak tentu. Oleh karena itu, yuqatilunakum yang harus diperangi oleh kaum muslimin adalah orang yang akan memerangi. Jadi kalau tahu mereka sudah siap memerangi kaum muslimin harus memerangi. Karena kalau diam, menunggu, berkecamuk, kalah. Makanya bisa dilakukan berperang kepada orang yang punya rencana memerangi. Kedua juga yuqatilun itu karena fi'il mudhari bisa mengandung arti sedang memerangi.
sedang berkecamuk. Dengan demikian, yang diperangi adalah orang yang sedang memerangi atau yang mempersiapkan diri untuk perang. Orang yang sudah berhenti memerangi, maka tidak boleh diperangi. Seperti yang tertawan atau menyatakan diri takluk. Jadi kalau yang diperangi itu, pertama orang yang punya rencana untuk memerangi kaum muslimin, kedua yang sedang memerangi kaum muslimin. Kalau mereka berhenti perang, nah kaum muslimin pun tidak memerangi. Ayat ini juga memberi isyarat bahwa fungsi perang itu untuk memperlancar jalannya agama Allah karena disebut fisabilillah. Kemudian bila ada yang menghalangi, maka yang menghalangi itu diberantas atau dikalahkan. Kedua, membela diri dari orang yang memerangi. Sebab kalau tidak membela diri itu sama dengan bunuh diri kan? Kalau tidak melawan. Jadi sejarah perang dan segala bentuk perseteruan manusia itu sebenarnya ada seumur hidup juga dalam sejarah. Perseteruan dan konflik itu terjadi semenjak Allah menciptakan dunia. Yang terus-menerus terjadi selama manusia itu masih terwujud di pentas dunia. Jadi kalau peperangan, persaingan itu ada sejak manusia diciptakan, yaitu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam antara Qabil dan Habil. Tapi jelas kaum muslimin itu memiliki prinsip senang berdamai, tidak senang perang. Tapi kalau diperangi, maka melawan peperangan demi perdamaian. Jadi peperangan adalah suatu hal yang sulit dihindari sama sekali. Sehingga bila tujuannya legal atau syar'i, utamanya untuk mengantisipasi serangan musuh, maka diizinkan, bahkan diwajibkan. Meskipun terasa berat. Sebagaimana diungkap oleh Al-Quran surat Al-Baqarah 216, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sini kalimat kutiba alaikum. Dan pernah juga saya bahas tentang kutiba alaikum di dalam Al-Quran. Ada kutiba alaikumul qisas, ada kutiba alaikumus syiyam, ada kutiba alaikumul qital. Yang ternyata menggunakan kutiba alaikum itu ada sasaran, ada objek yang harus dikejar, dan juga melibatkan pihak yang lain. Ada kutiba alaikum wasiat ya. Dan kalau ada sesuatu yang sulit dikerjakan, ada solusinya yang lain. Ya, umpamanya kutiba alaikumus syiyam, saum. Itu melibatkan pihak yang lain walaupun diri sendiri, tapi ada pihak yang lain terlibat, la'allakum tattaqun, pembinaan. Tapi kalau tidak bisa dilaksanakan, maka ada hukum qada. Kalau tidak qada, ada hukum fidyah. Kemudian wasiat juga melibatkan pihak lain. Ada perubahan-perubahan bisa terjadi. Kemudian kisos, bisa ada perubahan hukum. Karena kisos kalau disedekahkan oleh yang bersangkutan kan bisa gugur. Nah, demikian pula perang. Kalau ternyata yang diperanginya itu ngajak berdamai, itu bisa berubah. Jadi yang kutiba alaikum itu wajibnya keras, harus dipenuhi, tetapi ada kemungkinan perubahan di dalam prakteknya. Karena seperti tadi saum, bisa ada perubahan di dalam prakteknya, itu apabila sakit, yaitu perjalanan bisa qada.
Kemudian apabila tidak bisa qada maka fidyah. Kalau kisos bisa berubah hukumnya apabila disodakohkan oleh ahli waris yang terbunuh. Wasiat bisa berubah juga apabila ada perubahan dari kalangan ahli waris. Dan termasuk juga kutiba alaikumul qital, peperangan. Kalau ternyata yang diperangi itu mengajak berdamai. Tapi tabiat umat Islam itu sebetulnya kurhun, tidak senang berperang. Bahwa kurhun lakum. Nah, perang itu tidak disenangi oleh kaum muslimin. Makanya harus ditetapkan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tapi boleh jadi segala sesuatu yang tidak kamu senangi itu padahal baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan boleh jadi apa yang kamu senangi itu wa huwa syarrul lakum, padahal buruk bagimu. Makanya ukurannya bukan senang atau tidak, bukan hobi atau bukan nafsu, bukan keinginan, tetapi wallahu ya'lamu, Allah itu maha tahu, wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak tahu. Jadi itu bisa jadi yang kita senangi padahal tidak baik, atau yang kita benci padahal baik. Maka yang jadi ukuran bukan baik buruk itu bukan oleh nafsu, tapi oleh aturan syariah, aturan Allah dan Rasulnya. Makanya kita yakin wallahu ya'lamu, Allah maha tahu, wa antum la ta'lamun, kalian tidak tahu. Kita tahu tapi cuman sedikit, jadi tidak segala tahu ya. Jadi Islam itu memandang pihak non-muslim bukan dari sudut pandang kebencian. Jadi kalau kaum muslimin berperang bukan karena kebencian terhadap non-muslim, bukan dari sudut fanatisme keagamaan, bukan pula dari arogansi atau kesombongan. Sikap Islam pada muslim manapun yang tidak memusuhi atas nama kemanusiaan dan penghormatan terhadap perjanjian dan kesepakatan akan tetap damai. Jadi pihak non-muslim manapun kalau mereka tidak membenci kaum muslimin, kalau mereka tidak membuat gaduh atau tidak mengganggu ibadah, maka kaum muslimin akan tetap damai. Karena Islam itu sebenarnya senang perdamaian. Oleh karena itu, kalau tidak mau diperangi kaum muslimin, jangan memerangi muslim. Ingat, al-muslim itu kanahlah, ya, bagaikan lebah. Lebah itu bagaimana? Kalau tidak ada yang ganggu, tenang. Tetap saja dia tidak akan merangi. Tapi kalau ada yang ganggu, siap melawan. Itu kepribadian muslim. Dan juga dikemukakan di dalam surat 60 ayat 8 dan 9. La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu anil ladina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Ini surat 60 ayat 8 sampai 9. La yanhakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kamu
Surat 60 itu surat Al-Mumtahanah, ya. Surat Al-Mumtahanah. La yanhakumullah. Allah tidak melarang kamu. Anil ladina lam yuqatilukum. Tentang orang-orang yang tidak memerangi kamu. Fiddin, di dalam agama. Jadi la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fiddin walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu. Karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Memang kalau susunannya kan la yanhakumullah, Allah tidak melarang kamu anil ladina lam yuqatilunakum, tentang orang yang tidak memerangi kamu fiddin, di dalam agama, dan tidak mengusir kamu min diyarikum, dari rumahmu, antabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka, watuksitu, untuk berbuat adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena sesungguhnya Allah itu maha mencintai orang-orang yang adil. Innama yanhakumullah anil ladina qatalukum fiddin. Wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallahum wa may yatawallahum fa ulaika humud dhalimun. Sungguhnya Allah itu hanya melarang kalian menjadikan sebagai kawan orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang-orang untuk mengusir kamu. Dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah humud dhalimun, orang yang dolim. Jadi Allah tidak melarang untuk berbuat baik, berbuat adil, berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu, tidak berbuat dolim kepada kamu. Silahkan berkawan, berakhlak baik terhadap mereka, berlaku adil, bersahabat. Tapi kalau orang itu sudah merencanakan memerangi kaum muslimin, mengusir umat Islam, menghalangi jalan Allah, menghalangi ibadah, nah maka harus bertindak kaum muslimin. Tidak boleh berdiam diri. Kalau mereka berbuat dolim, tidak boleh berdiam diri. Makanya Rasulullah SAW bersabda para sahabat, unsur akhoka doliman wa madluman. Tolonglah kawanmu yang dolim dan yang didolimi. Para sahabat tuh bertanya, ya Rasulullah, kalau menolong orang yang didolimi, menolong orang yang dianiaya, saya tahu. Tapi sekarang bagaimana menolong orang dolim? Maka Rasul menjelaskan menolong orang dolim adalah menghentikan kedalimannya. Jadi ayat 89 dari surat Al-Mumtahanah itu memberikan informasi tentang prinsip Islam menyangkut hubungan antar negara. Di suatu prinsip yang sangat menekankan perdamaian dan kasih sayang antar sesama ketimbang perang dan permusuhan. Hanya di sini ditandaskan kalau orang itu tidak mengusir, tidak memerangi, tidak berbuat dolim, oke, bersahabat, tetap damai. Tapi kalau mereka bertindak buat curang,
jangan berdiam diri. Bahkan kepada mereka yang memusuhi Islam, agama damai ini tidak lantas membolehkan bentuk pembalasan yang melampaui batas. Tetap, walaupun pada orang yang dolim, melampaui batas itu tidak boleh. Ya, jangan sampai balas dendam melebihi kedaliman mereka. Kedaliman dilawan setimpal, karena hukum kisos itu kan setimpal dengan perbuatan dosa yang dilakukan. Ya, penghormatan Islam yang tinggi terhadap kesatuan, karena kesatuan asal, ya, kesatuan asal manusia yang seharusnya diterapkan, dihiasi oleh kedamaian dan kasih sayang antara mereka. Sinilah hikmah mengapa sebelum 2 ayat yang tadi turun menyinggung tentang pentingnya kasih sayang antara manusia. Seperti pada ayat 7-nya ditandaskan asallahu ayyaja'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawaddatan wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Mudah-mudahan Allah menjadikan di antara kalian dengan orang-orang yang mengadakan perdamaian itu minhum mawaddatan, ya. Saling sayang menyayangi, saling mencintai. Jadi mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kalian dan orang-orang yang mengadakan perjanjian itu. Mengadakan tidak menimbulkan permusuhan. Dan wabainal ladina adaitum, jadi orang-orang yang kamu musuhi sebelumnya, tapi karena dia berbuat baik, karena dia berbuat tidak dolim, maka boleh jadi menimbulkan jadi mawaddah. Wallahu qadirun, Allah itu maha kuasa. Wallahu ghafurur rahim, Allah juga maha pengampun lagi maha penyayang. Sinilah hikmah. Maka sebelum 2 ayat ini tadi di awal yang saya kutip itu menyinggung pentingnya kasih sayang di antara manusia supaya tidak terjadi permusuhan. Dari ini bisa kita lihat prinsip-prinsip dalam kenegaraan berdasar berbagai ayat Al-Quran, sehingga perdamaian itu lebih utama dibanding peperangan. Tapi peperangan bisa terjadi apabila ada orang yang mengganggu perdamaian. Dan prinsip-prinsip hubungan kenegaraan berdasar beberapa ayat Al-Quran akan kita bahas pada periode berikutnya, ya, bagian ke 36. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.